Generasi Y dan Omnibus Law menciptakan peluang kewirausahaan berkelanjutan di bidang agraria demi visi Indonesia 2030. Apa yang dimaksud dengan visi Indonesia 2030? Visi Indonesia 2030 merupakan proyeksi Indonesia pada masa depan sebagai sebuah cita-cita dan harapan bagi pemerintah Indonesia. Harapan yang termaktub adalah sebagai berikut. Dengan konklusi yaitu Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia. Lalu, bagaimana cara agar bisa mencapai visi tersebut? Untuk mencapai visi tersebut harus ada sinergi antara 3 kelompok, yaitu wirausaha, birokrasi, dan pekerja. Sinergi tersebut mengarah pada peningkatan daya saing global perekonomian Indonesia. Dewasa ini ramai dibicarakan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law. Implikasi dari peraturan tersebut adalah dipangkasnya alur perizinan dalam berusaha, sehingga dapat menarik banyak investor dalam berwirausaha yang selama ini rumit dalam hal birokrasi perizinan di Indonesia. Selain itu, ada faktor generasi milenial atau generasi Y sebagai aktor utama dalam mewujudkan visi Indonesia 2030 yang diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu 10 tahun lagi. Hal ini dibuktikan dari Global Entrepreneurship Monitor Indonesia Report tahun 2015-2016 yang menunjukkan bahwa usia generasi milenial saat ini merupakan kelompok usia paling potensial sebagai pelaku wirausaha. Untuk diketahui, salah satu sektor penopang perekonomian suatu negara yang paling dominan adalah sektor agraria, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menciptakan peluang kewirausahaan yang berkelanjutan, diperlukan 3 faktor utama, yaitu kebijakan birokrasi yang ramah terhadap pelaku usaha, inovasi agraria dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengusaha, dan generasi milenial sebagai golongan usia produktif kerja yang diharapkan sebagai aktor utama pelaku usaha. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum Indonesia siap menyongsong tahun 2030, sebab Indonesia memiliki citra sebagai salah satu negara dengan tingkat kemudahan dalam berwirausaha terendah di dunia. Skema untuk meningkatkan peluang berwirausaha, khususnya berbasis pada sektor agraria, dapat dibagi menjadi 2 kelompok usaha, yakni usaha makro di mana pelaku merupakan sebuah perusahaan ataupun individu yang memiliki modal usaha yang besar, dan kedua, usaha mikro di mana pelaku merupakan warga dari kalangan menengah ke bawah yang memiliki modal terbatas, biasanya disebut usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Mengingat kendala yang dihadapi berbeda, maka diperlukan treatment yang berbeda pula. Pada skema ekonomi makro, pemerintah menerbitkan kebijakan yang dapat menarik investor, yakni berupa keterbukaan informasi layanan publik, khususnya di bidang pertanahan. Pada saat tersedianya peta ketersediaan tanah, maka pelaku usaha makro akan dapat menentukan secara spesifik lokasi tanah yang akan dijadikan tempat usaha. Kemudian, dengan peta RT/RW dan RDTR, calon investor akan semakin yakin bahwa lokasi yang dipilih sudah sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, kemudahan proses perizinan di bidang pertanahan seperti pemberian pertimbangan teknis dalam rangka izin lokasi dan penatagunaan tanah akan sangat membantu calon investor untuk siap mengelola usahanya. Dan diluncurkannya kebijakan OSS atau One Single Submission untuk mempermudah proses perizinan via online sejak tahun 2018. Terakhir, peta potensi konflik merupakan data pendukung bagi calon investor untuk semakin yakin dalam memilih calon lokasi usaha. Terlepas dari berbagai kemudahan yang diberikan, tetap harus ada pengendalian dari pihak pemerintah untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Setiap pelanggaran harus ditindak dengan tegas. Selain itu, kesejahteraan masyarakat sekitar harus diperhatikan, apakah dilibatkan sebagai pekerja di tempat usaha tersebut ataupun dalam bentuk yang lain. Pada skema ekonomi mikro, pemerintah harus menjalankan program legalisasi aset untuk memudahkan masyarakat kelas menengah ke bawah mendapatkan sertifikat tanah. Program-program tersebut dapat berupa PTSL, redistribusi tanah, ataupun pensertifikatan tanah untuk UKM yang pernah dilaksanakan pada tahun 2008. Sertifikat tanah merupakan awal bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan modal. Setelah mendapatkan sertifikat tanah, pihak BPN bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendata UKM-UKM yang ada di desa yang masuk ke dalam program legalisasi aset tersebut. Setelah terdata,
Diadakan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti perbankan guna menjamin agar para pelaku usaha mikro ini mendapatkan jaminan kredit sebagai modal usaha yang cukup dan ideal. Setelahnya, pihak pemerintah harus tetap melakukan pengawasan dan evaluasi dengan cara membentuk organisasi usaha, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, membuka jaringan usaha kerjasama antar pengusaha, dan pembinaan masyarakat untuk kepedulian terhadap usaha kecil. Untuk generasi milenial, langkah yang dapat diterapkan guna meningkatkan budaya wirausaha dapat dijelaskan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan. Kedua, pemagangan. Ketiga, pembimbingan. Keempat, pendampingan. Kelima, kemitraan. Keenam, promosi. Dan yang ketujuh, bantuan akses permodalan. Terakhir adalah kesimpulan. Agar dapat menciptakan kewirausahaan yang berkelanjutan, khususnya di bidang agraria, diperlukan kesinergian antara 3 elemen penting. Elemen yang pertama adalah pemerintah melalui kebijakan yang ramah bagi calon pengusaha dan investor. Kedua, inovasi-inovasi di bidang agraria yang dapat mewadahi baik pelaku usaha makro maupun mikro. Dan terakhir, generasi milenial sebagai aktor utama wirausaha harus mendapatkan pendidikan berjenjang tentang kewirausahaan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan setelahnya terutama bagi calon pengusaha untuk difasilitasi dalam memulai usahanya melalui berbagai macam kegiatan dari pelatihan hingga pemberian akses permodalan.